Kita akan masuk ke narasumber kita yang pertama yang sangat luar biasa sekali. Beliau expert di bidangnya dan akan membawakan materi tentang how to prevent brain injury. Beliau adalah Dr. Putri. Tapi sebelumnya saya akan sapa beliau terlebih dahulu dan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Baik, saya akan bacakan CV beliau terlebih dahulu. Dr. Putri merupakan lulusan dari Universitas Indonesia untuk doktoral ilmu kesehatan anak. Dan saat ini beliau bekerja di RSCM dan begitu banyak juga jasa penghargaan yang diterima oleh beliau. Karena beliau memang expert di bidang neonatus. Bisa dilihat pada CV beliau, begitu luar biasa sekali. Baik, saya akan sapa Dr. Putri. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Apa Iya, suara saya baik. terdengar? Terdengar sekali, jelas, Dok. Baik, Dok, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ya, Dok. Baik, untuk memperingati Hari Anak nih, Dok. Makanya kita mengadakan untuk webinar ini, Dok. Eh, Oke, baik. Nanti dokter akan menyampaikan materi kurang lebih 45 menit, baru setelah itu kita langsung masuk ke sesi diskusi ya, Dok. Jadi terpisah antara dokter dan juga Nurse Nova ya, Dok. Ya, Tidak baik. secara panel. Ya, Ya, baik. Boleh saya persilakan, Dok, untuk menyampaikan materinya 45 menit, Dok. baik. Terima kasih MC ya. Tadi saya agak kaget sedikit karena ada Zoro ya, tapi rupanya ini sangat menghidupkan acara pagi hari ini. Saya izin share screen terlebih dahulu, sebentar ya. Oke. Ya, apakah layar saya bisa terlihat dengan jelas? Ya, sudah terlihat, Dok. Ya, terima ya. Oke, baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang Waalaikumsalam. terhormat, rekan-rekan perawat yang saya sayangi ya, dan mitra kita ya. Eh, Hari ini saya akan membawakan materi tentang how to prevent neonatal brain injury. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada FASTE ya yang selalu inovatif, selalu kreatif ya dalam menghadirkan suatu acara, dan terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi ini. Nah, eh, kita harus mengetahui terlebih dahulu. Mungkin kalau dahulu ya kita prinsip saat melakukan resusitasi gitu ya, menolong bayi, prinsipnya adalah bayinya hidup gitu ya. Nah, ternyata ada banyak aspek selain kita mengharapkan dari bayi tersebut hidup. Karena bayi tersebut kita berharap dia akan memiliki perkembangan sesuai dengan potensi yang diharapkan dari seorang bayi. Tentunya bayi-bayi yang lahir di era ini suatu hari akan menjadi pemimpin untuk negara kita. Oleh karena itu, kita harus memberikan layanan yang paling optimal supaya bayi tersebut bisa tumbuh dengan baik. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah brain injury atau cedera otak, ya, cedera otak pada bayi baru lahir. Nah, ternyata ini multifaktorial yang menyebabkan. Jadi nggak mungkin hanya ada satu faktor. Jadi dia multifaktorial. Sehingga karena multifaktorial, oleh karena itu pendekatannya dalam mencegah terjadinya cedera otak itu sangat banyak sekali yang harus kita lakukan. Termasuk nanti yang akan dibahas oleh Nurse Nova, yaitu adalah bundling dari IVH ya, intraventricular hemorrhagic. Nah, apa saja yang berkontribusi terhadap cedera otak pada seorang bayi, yaitu adanya kondisi-kondisi sakit saat ibunya hamil, ya, misalnya ada kondisi infeksi pada ibunya, janinnya tidak tumbuh saat di dalam kandungan, ya, uh, meningkat resikonya pada kehamilan yang multiple, adanya trauma saat kelahiran, kelahiran bayi prematur, atau kondisi yang menyebabkan bayi tersebut lahir tidak segera bernafas. Biasanya ini dikaitkan dengan kondisi saat di dalam kandungan dia hipoksia. Nanti begitu lahir kita lihat dia adanya kondisi tidak segera menangis saat lahir, yaitu yang namanya asfiksia perinatal. Nah, tetapi juga ada faktor lainnya yang bisa berkontribusi adalah bila kita sudah memiliki faktor-faktor yang risiko yang lainnya, ternyata kita resusitasi neonatusnya tidak tepat, gitu ya, atau resusitasi neonatusnya tidak adekuat, gitu ya. Nah, ini berkontribusi untuk terjadi cedera otak pada neonatus yang akan meningkatkan mortalitas dan morbiditas. Mungkin saat itu tidak langsung meninggal, tetapi lama perawatannya jadi memanjang, yang menyebabkan beban dari perawatannya akan meningkat.
Hal ini bisa berkontribusi adanya 30% kondisi CP, cerebral palsy ya, atau adanya 70% gangguan kognitif. Nah, kalau kita bicara cedera otak, tadi kan sudah disampaikan oleh MC ya bahwa tentang intraventricular hemorrhage. Tapi cedera otak itu bukan hanya intraventricular hemorrhage ya. Kita harus bagi terlebih dahulu apakah ini bayi cukup bulan atau ini bayi prematur gitu ya. Nah, kalau bayi cukup bulan biasanya brain injury-nya lebih ke arah hypoxic ischemia encephalopathy. Ya, adanya kondisi hipoksia intrauteri yang menyebabkan bayinya lahir dengan kondisi encephalopathy. Nah, ada lagi cedera otak yang memang khusus untuk bayi prematur, yaitu adanya intraventricular hemorrhage ya, atau kondisi lain bisa ada pada bayi prematur ataupun bayi cukup bulan, tapi lebih sering pada bayi prematur yaitu periventricular leukomalacia. Nah, caranya kita mencegah supaya tidak terjadi brain injury sekarang tuh udah banyak banget gitu ya dikembangkan ya. Selain kita harus menangani dengan gentle care gitu ya, tapi ada banyak yang lain. Misalnya kita membantu monitoring otaknya dengan kita monitoring saturasi otak, adanya NIRS gitu ya, pemantauan deteksi lebih awal dengan USG kepala ya, general movement dari bayinya, melihat aktivitas otak, yaitu kita dengan melihat dari amplitude EEG, atau pada kondisi yang lebih lanjut kita MRI, dan sebagainya. Nah ini kenapa akhirnya sampai segitu banyaknya kita akan mempertimbangkan untuk menolong otak gitu ya, karena ini yang menentukan cikal bakal perkembangan dari seorang anak gitu ya. Tidak semua hal ini dikerjakan, tetapi ada beberapa hal yang sekarang sudah mulai kita kerjakan, bahkan sejak di ruang bersalin. Nah, tadi saya bicara nih bahwa kalau kita ngomongin cedera otak, kita masih harus melihat dulu nih, ini bayi cukup bulan atau bayi prematur. Karena hari ini temanya kita akan ngomongin tentang IVH, maka saya akan berbicara utamanya untuk pencegahan pada bayi prematur. Kalau cedera otak, tadi saya sebutkan macam-macam. Ada yang namanya HIE, ini biasanya untuk bayi-bayi yang di atas 35 minggu atau bayinya cukup bulan. Ada bayi yang cedera otaknya karena pecah pembuluh darah otak, nanti nurse Nova ya akan menjelaskan lebih lanjut tentang IVH dan bundlingnya ya untuk bayi prematur yang kurang dari 32 minggu. Dan ini biasanya pada bayi-bayi prematur pada kelompok yang sangat prematur tersebut juga rentan untuk terjadi periventricular leukomalacia. Bagaimana untuk kejadian stroke perinatal? Biasanya relatif masih jarang. Biasanya sering kita temukan adalah IVH, PVL ataupun HIE. Ya. Nah, ini kenapa seorang bayi rentan untuk terjadi IVH, yaitu salah satunya adalah pembuluh darah di germinal matriksnya itu dia rentan sekali akibat perubahan dari tekanan darah yang fluktuatif salah satunya. Dan ini akan mempengaruhi kemampuan autoregulasi di otak. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu. Hari ini tujuannya adalah bagaimana kita sebagai seorang perawat, kita bisa mencegah nih terhadap kontribusi brain injury pada prematur yang baru lahir. Nah, apa-apa saja yang menyebabkan seorang bayi berisiko cedera otak? Saya sudah kumpulkan dari berbagai macam sumber, dan mereka melihat bahwa kondisi hipoksia, ya kekurangan oksigen dalam waktu tertentu, bayi yang reaksi prematur gitu ya, bayi berat lahir rendah atau bayi yang ekstrim di bawah 1 kilo, bayi kecil masa kehamilan, bayi dengan kelainan plasenta, bayi dengan ada twin transfusion syndrome, ada kondisi penyakit-penyakit tertentu selama ibunya hamil, atau di dalam kandungan ternyata sudah terjadi inflamasi yang kita sebut sebagai fetal inflammation response syndrome gitu ya, sudah terjadi inflamasi, atau bahkan janinnya sudah mengalami infeksi di dalam kandungan gitu ya. Ada kondisi setelah lahir hipoglikemia, hiperglikemia, hiponatremi, hipernatremi ataupun hiperbilirubinemia serta adanya kejang, ini ternyata berpredisposisi untuk terjadi cedera otak. Kalau kita lihat yang 1, 2, ini kondisi yang prematuritas mungkin nggak bisa kita cegah ya, karena kita terima bayinya setelah lahir gitu ya. Tapi kondisi hipoglikemi, hiper, kejang ini bisa kita preventif gitu ya saat dia sudah di luar kandungan. Oleh karena itu, kenapa kita butuh pemeriksaan berkala pada seorang bayi? Karena hal-hal tersebut berkontribusi untuk terjadinya cedera otak pada seorang bayi baru lahir.